Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidai Rohman S, NIM 8587584452. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Automated Online Proctoring, bagaimana sistem tersebut bekerja, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang digunakan untuk memantau peserta ujian secara daring atau online tanpa harus selalu diawasi oleh pengawas manusia. Bagaimana sistem tersebut bekerja? Secara umum, prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, verifikasi identitas. Sebelum dimulai ujian, sistem dapat meminta mahasiswa untuk mengunggah atau menunjukkan kartu identitas, mengambil foto wajah, dan melakukan pencocokan wajah. Yang kedua, pemeriksaan lingkungan ujian. Sistem dapat meminta peserta memutar kamera untuk memperlihatkan ruangan, menunjukkan meja kerja dan area sekitar, memastikan tidak ada perangkat atau catatan yang diperbolehkan. Yang ketiga, pemantauan selama ujian. Sistem dapat merekam video dari webcam, audio dari mikrofon, dan aktivitas layar komputer atau screen recording. Yang keempat, analisis otomatis. Algoritma AI dapat menandai aktivitas yang dianggap tak biasa. Misalnya, wajah tidak terlihat dalam waktu lama, tatapan sering mengarah keluar layar, dan terdengar suara orang lain. Yang kelima, peninjauan hasil. Pada banyak sistem, AI tak langsung menyatakan seseorang curang. Sistem hanya memberikan flag atau tanda peringatan yang kemudian dapat ditinjau oleh dosen atau petugas akademik. Manfaat dalam menjaga integritas akademik. Integritas akademik berarti memastikan penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa. Manfaat dari AUP itu sendiri, yang pertama, mengurangi peluang kecurangan, menjaga keadilan, mendukung ujian jarak jauh, dan dokumentasi yang dapat diaudit, dan skalabilitas. Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Karena AOP mengumpulkan data yang sensitif, universitas biasanya menerapkan sejumlah langkah perlindungan. Yang pertama, transparansi dan pemberitahuan. Mahasiswa seharusnya diberi informasi mengenai data apa yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, lama penyimpanan data, dan pihak yang memiliki akses. Yang kedua, persetujuan dan kebijakan penggunaan. Banyak institusi menyediakan kebijakan privasi khusus, persyaratan penggunaan sistem proctoring, dan mekanisme untuk mengajukan pertanyaan dan atau keberatan. Yang ketiga, keamanan data. Data umumnya dilindungi melalui enkripsi saat pengiriman dan penyimpanan, kontrol akses berbasis peran, dan audit keamanan berkala. Yang keempat, pembatasan akses. Akses terhadap rekaman biasanya dibatasi pada dosen terkait, tim akademik yang berwenang, dan petugas investigasi pelanggaran akademik. Yang kelima, retensi data terbatas. Praktik yang baik adalah menyimpan data hanya selama yang diperlukan. Menghapus rekaman setelah masa penyelesaian nilai atau banding akhir. Yang keenam, mekanisme banding. Jika mahasiswa ditandai oleh sistem, keputusan tidak semata-mata berdasarkan AI, mahasiswa dapat memberikan penjelasan dan ada proses peninjauan oleh mahasiswa. Tantangan dan kritik terhadap Automated Online Proctoring. Meskipun bermanfaat, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, privasi. Mahasiswa mungkin merasa diawasi secara berlebihan di ruang mereka. Yang kedua, akurasi AI. Sistem dapat menghasilkan false positif atau kesalahan deteksi. Yang ketiga, bias algoritma. Beberapa studi menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah dapat memiliki tingkat akurasi yang berbeda pada kelompok pengguna tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, kondisi teknis, koneksi internet buruk, kamera berkualitas rendah, atau lingkungan rumah yang ramai dapat mempengaruhi hasil pemantauan. Oleh karena itu, banyak universitas menerapkan prinsip bahwa hasil deteksi AI hanyalah indikator awal.
Sedangkan keputusan akademik tetap melibatkan penilaian manusia dan prosedur yang adil bagi mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.